Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan atau membahas sesuatu yang sedikit berbeda, di mana kita tidak akan terlalu membahas tentang market crypto, tapi ini masih ada implikasinya dengan crypto juga. Yang akan kita bahas ini adalah isu mengenai Credit Suisse. Apa sih itu Credit Suisse ya? Credit Suisse ini adalah bank Swiss ya, salah satu bank commercial bank untuk Swiss. Tapi nanti kita akan lihat secara kenapa isunya ini cukup besar juga dan dampaknya terhadap financial market dan maupun crypto juga. Jadi ini cukup menarik dan cukup berbeda juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Mungkin teman-teman bisa komen juga topik lainnya yang lagi hot juga yang bisa kita bahas gitu ya. Kalau teman-teman tertarik, bukan hanya di crypto saja gitu ya. Nah, kita akan coba bahas untuk mengenai isu dari Credit Suisse ini dari awalnya dan sampai sekarang bagaimana kira-kira ya. Ini update yang saya dapatkan. Kita akan coba membahas dulu Credit Suisse ya, salah satu bank terbesar di dunia sebenarnya ya. Dan ini bisa dibilang kenapa ini isu yang besar, karena bank ini dikatakan mau bisa bilang collapse ya, atau mau runtuh lah istilahnya gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu awalnya ini dari mana. Awalnya ini dari salah satu news ya, ABC Australia. Ini dari TED Talks Macro, dia berkata ABC Australia is reporting that a major investment bank is on the brink, atau udah di ambang lah istilahnya, di ambang kalau udah bakal runtuh, istilahnya seperti itu gitu ya. Nah, tapi pada saat ABC Australia report di sini, ini kalau tidak salah beberapa hari yang lalu gitu ya, dia nggak ada mention nama dari investment banknya gitu ya. Investment banknya apa, karena kan cukup banyak investment bank yang besar gitu ya. Nah, tapi rumornya setelah diselidiki itu namanya adalah Credit Suisse seperti itu ya. Sebenarnya ini bank yang sangat besar juga gitu ya. Nah, kita akan lebih detail lagi mengenai hal ini ya. Tapi yang menariknya apa? Yang menariknya awalnya dari ABC Australia, tapi baru-baru ini ABC Reporter juga delete tweet claiming investment bank on the brink gitu. Jadi ini reporternya atau dari tweetnya sendiri sekarang di delete gitu. Jadi udah nggak bisa dilihat ya. Tapi di sini ada tulisannya a tweet by ABC business journalist David Taylor ya. Dia orangnya suggesting a major international investment bank was on the brink, atau lagi diambang ya di sini. Credible source tells me a major international investment bank is on the brink, seperti itu ya. Sekarang kita akan bahas lebih detail lagi dan apakah isu ini benar atau tidak gitu ya. Apakah mereka akan collapse atau akan runtuh dan lain-lainnya ya. Ini ada thread di tweet ya, di Twitter. Credit Suisse and Deutsche Bank are on the verge of collapse ya, lagi diambang untuk runtuh gitu. Apakah mereka ini too big to fail dan seberapa besar sih dampaknya juga ya terhadap financial market? Yang menariknya di sini kita lihat dulu the combined asset base of the two bank ya is nearly $2 trillion, atau kalau kita gabungkan semua asetnya dia, kita mau lihat seberapa besar sih dampaknya gitu ya. Kalau kita mau gabungkan keduanya, ini hampir 2 triliun. Dan 2 triliun dolar ini sangat-sangat besar gitu ya. Dan yang menariknya apa? Yang menariknya ini isu Credit Suisse dan Deutsche Bank juga. Deutsche Bank ini salah satu bank juga ya. Jadi ini ada dua bank yang lagi diisukan ya. Di sini kita bisa lihat bahwa asetnya adalah 3 times the asset base of Lehman Brothers. Lehman Brothers ini kalau teman-teman familiar, dia adalah bank yang sempat crash pada saat global financial crisis di 2008 ya. Penurunan ini yang banyak PHK massal dan lain-lainnya seperti itu. Jadi banyak yang menyamakan lah kasus ini seperti kasus di tahun 2008. Jadi bukan main-main juga gitu. Apakah di sini ekonomi akan kembali resesi seperti ini? Ini sudah diambang lah istilahnya ya. Kita akan lihat lagi di sini ya, on 15 September 2008 atau di tanggal 15 September 2008, Lehman Brothers, a bank considered too big to fail ya. Ini kalau dari Amerikanya. Too big to fail artinya apa? Too big to fail artinya dia udah terlalu besar ya, nggak mungkin runtuh atau nggak mungkin dia collapse lah, atau ya nggak mungkin dia bangkrut seperti itu gitu ya. Nah, yang menariknya adalah kembali lagi ke pertanyaan awal kita, apakah si Credit Suisse dan Deutsche Bank ini dua-duanya too big to fail atau bukan? Kita lihat dari sini ya, both ya, atau dua-duanya Credit Suisse dan Deutsche Bank. Kalau kita lihat dari ini GSIB di sini, mereka ini systematically important financial institution, atau mereka ini digolongkan sebagai institusi finansial ya, atau bisa bank, investment bank yang termasuk besar dan penting gitu ya. Istilahnya kalau ditanya apakah mereka too big to fail, jawabannya iya, seperti itu ya. Di sini ada, kalau teman-teman lihat dari sini, ini dari ranking-rankingnya lah, golongan-golongannya. Semakin atas sebenarnya semakin bagus. Paling atas JP Morgan Chase, pasti teman-teman sudah tahu, bank besar. Ada HSBC, Citigroup, BNP Paribas. Nah, di sini ada Deutsche Bank, lalu ada juga Credit Suisse, seperti itu ya. Jadi ya ini salah satu bank-bank besar
Nah, kalau kita lihat juga secara stok di sini ya, the stocks atau ini lebih ke arah sahamnya mereka gitu ya, secara harga sahamnya, the stocks of Deutsche Bank and Credit Suisse have been slowly bleeding out since 2009 and both are down 90% from 2000 high. Jadi dua-duanya hampir sama ya. Ini secara price actionnya dari Deutsche Bank maupun Credit Suisse secara sahamnya ini mengalami penurunan dari tahun 2009 ya, jadi ini lama sekali mengalami penurunan, nggak ada significant move juga seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dari rumor sekarang, ini Credit Suisse punya saham ya untuk saat ini ya, ini mengalami penurunan 8,3% ya, karena dia di dalam Swiss Exchange ya, di stock marketnya Swiss seperti itu ya. Nah, lalu ini kita kalau lihat lagi di sini, menurut credit default swaps, kita nggak terlalu bahas credit default swaps itu apa karena akan lebih berdetail lagi. Tapi intinya ya, credit default swap ini untuk credit default swap Credit Suisse ini sekarang udah tinggi-tingginya ya. Bahkan kalau kita lihat di tahun 2008 itu di sini ya, sekarang ini udah lagi mau approach all time high-nya dia. Kita bisa lihat dulu di sini ya. The credit default swaps for Credit Suisse are going absolutely vertical, tinggi gitu ya, and are now approaching the high of the great financial crisis of 2008. Sudah hampir mendekati ya di tahun 2008 ini. Nah, intinya apa? Semakin besar credit default swap, semakin tinggi istilahnya. Ini artinya secara ekspektasi dari market ini mereka melihat bahwa si Credit Suisse ini akan fail atau akan runtuh lah, istilahnya seperti itu ya. Jadi ini pesimistik seperti itu, mereka nggak bisa membayar hutangnya dan lain-lain seperti itu, dan mereka akan insolvent. Kalau kita lihat dari credit default swapnya sendiri, di sini kita lihat dari sini. Nah, apa sih artinya? Artinya kalau misalnya credit default swapnya tinggi, ya secara nggak langsung sebenarnya adalah banknya nggak bisa pay off mereka punya debt atau mereka punya utang-utang gitu ya, dan harus sell mereka punya aset, dan artinya mau nggak mau mereka bangkrut seperti itu ya. Lalu yang parahnya ya, yang lebih menyeramkannya sebenarnya ya, ini adalah yang kedua, yaitu adalah kalau misalnya aset-asetnya juga jatuh ya, other banks too will have to start selling to avoid. Jadi banyak bank yang harus menjual juga. Jadi ini akan cost atau akan menyebabkan yang namanya domino effect gitu ya. Domino effect mungkin dari Credit Suisse dan berlanjut lagi seperti itu ya. Ini yang kita bisa lihat dari dampaknya. Makanya cukup besar juga news seperti ini ya. Lalu kalau kita lihat juga ini dari sahamnya juga, tapi ini menurut earningsnya mereka ya. The drop in Credit Suisse stock price has coincided with declining earning expectation, karena secara ekspektasi dari earningnya juga mengalami penurunan. Makanya kita lihat secara share price atau secara harga sahamnya juga mengalami penurunan seperti itu ya. Dan sekarang kita akan lihat beberapa beritanya juga dari sini ya. The Credit Suisse share slip atau mengalami penurunan. Nah, dan ini benar rumornya ya. Kenapa? Karena dia ada yang namanya restructuring plan. Jadi ini untuk membangun lagi lah, istilahnya dia sudah ada problem dan ini menrestruktur gitu ya. Dan di sini restructuring plan-nya akan datang gitu ya, with third quarter results at the end of October. Jadi kita akan lihat di bulan Oktober ini bagaimana. Tapi yang menariknya sebenarnya kita mau lihat respon market terhadap isu ini. Ya, nanti mungkin kita lihat beberapa jam ke depan pada saat market US market open juga gitu ya. Dan Bitcoin saya rasa kalau teman-teman lihat ini akan cukup volatilitasnya akan cukup tinggi gitu ya karena isu ini. Ya, tapi kalau kita dari sini sekarang masih ada mix gitu pendapatnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari chief eksekutifnya dia, ya namanya si Ulrich di sini, dia membahas bahwa si Credit Suisse ini masih mempunyai capital yang solid, ya solid capital, sama liquidity-nya masih ada likuiditas seperti itu ya. Jadi dia masih bisa untuk bertahan gitu ya. Dan di sini dia juga bahas bahwa bank eksekutifnya spend the weekend reassuring large client, counterparties, and investor about its liquidity and capital. Nah, ini tergantung ya kalau kita dari sini. Apakah inilah desperate move dari mereka gitu ya? Apakah mereka takut bangkrut dan mau ngomong mereka harus reassure, atau memang mereka mempunyai bukti-bukti konkret bahwa mereka ada capital yang benar, yang solid, dan likuiditasnya juga masih ada seperti itu. Ya. Tapi kita lihat dari sini juga bahwa dari restructuring plan yang ada kemungkinan untuk 5.000 orang yang kekat ya atau kena PHK lah istilahnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat lebih karena dampaknya terhadap market crypto ya. Di sini kita lihat nah ini ya, asset under management Lehman Brothers ya dari Miles Deutscher ini sekitar 600 miliar dolar ya. Dan kalau kita lihat keduanya sekarang, Credit Suisse dan Deutsche Bank, dua-duanya ini kita gabungkan,
ini sampai mungkin 2.800 miliar dolar atau 2,8 triliun dolar ya secara AUM atau asset under management. Jadi kalau misalnya crash ya ini akan cukup besar gitu kalau misalnya mereka collapse gitu ya. Dan ini baru diupdate lagi dari investing.com di mana Credit Suisse shares ya atau sahamnya fall to new record low on fears on another Lehman moment. Ya jadi ini mungkin pergerakan market ini berdasarkan ekspektasi dan mungkin secara FUD-nya cukup besar juga ya. Orang-orang fearful juga gitu dengan hal ini. Nextnya kita lihat juga. Nah ini hampir sama juga, kita membahas credit default swap juga, tapi di sini dari Deutsche Bank di mana juga mengalami kenaikan gitu ya. The price spike ya, mengalami kenaikan hampir sama. Artinya mereka secara ekspektasi mereka lihat ini mungkin nggak akan terlalu bertahan lama. Nah kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk dampaknya ke Bitcoin, kita bisa lihat Bitcoin ini selama weekend ini bisa dibilang sideways-nya sangat-sangat sideways ya, nggak terlalu banyak pergerakan. Sempat di level 19.200, 19.300-an, lalu sekarang range-nya di daerah 19.000 sampai 19.200 seperti itu. Tapi saya rasa ini momennya mungkin kita lihat 1-2 hari ke depan lagi atau mungkin beberapa jam lagi gitu ya. Karena yang kita perhatikan masih sama ya kalau teman-teman lihat. Di sini ya kita masih memperhatikan grafik yang ini gitu ya. Ini kalau kita close ini kelihatan ya, grafik ini kita masih bisa perhatikan di mana memang sekarang ini lagi mengenai level resistannya dia di sini gitu ya. Dan kalau kita lihat secara time frame daily-nya atau mungkin kalau teman-teman lihat di time frame weekly-nya ini lebih kelihatan ya kan, lebih lihat seperti ini. Ini kita sudah di ujungnya gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah dari sini kita bisa bounce atau mulai keluar ya. Dan kalau keluar dari sini pun bisa dibilang ini rally yang mungkin akan cukup lumayan gitu ya, akan cukup tinggi juga. Mungkin testing ke area 21.000 atau 20.000, atau kalau lebih positif lagi bisa testing ke area level 25.000 pun saya rasa masih possible gitu ya, masih ada kemungkinan gitu ya. Karena ini Bitcoin sudah lama tidak mengalami penguatan yang cukup signifikan, atau sebenarnya kita akan mengalami drop yang cukup kuat gitu, drop yang akan cukup besar dan potensi untuk membentuk new lows yang baru atau titik terendah yang baru lah di cycle ini kan. Sebelumnya kita di level 17 ribuan ya. Jadi apakah kalau kita ke reject di sini ini membuat kita mengalami penurunan mungkin ke level 16.000, 14.000, itu pun masih menjadi kemungkinan gitu ya. Tapi kita lihat di sini ini di minggu ini sebenarnya terjadinya seperti itu ya. Jadi ini yang kita harus perhatikan untuk saat-saat ini gitu. Sebenarnya cukup genting juga ya. Jadi ini yang kita bisa lihat. Kalau secara time frame 4 jam belum terlalu banyak yang kita bisa komen juga. Kenapa? Karena hampir sama juga secara price action, di mana ya dia sebenarnya masih di dalam trend line-nya di sini ya. Di saat Bitcoin mulai mengalami penurunan lagi ya, testing ke level 18 ribuan, ini mungkin kita akan lebih bearish lagi, condong untuk dia mengalami penurunan tambahan lagi seperti itu. Tapi kalau kita dari sini dia mencoba bertahan gitu ya. Walaupun dari beberapa video sebelumnya kita sudah bilang bahwa kemungkinan dia untuk testing ke area atas lagi ke sini lebih kecil gitu ya. Tapi bukan nggak ada kemungkinan gitu ya, karena kalau kita perhatikan secara funding rate dan lain-lain ini cukup negatif. Artinya short squeeze mungkin juga bisa terjadi gitu ya, karena banyak orang yang pesimistik dan ternyata dia mengalami short squeeze pun itu bisa terjadi gitu ya. Jadi ini yang kita bisa lihat dulu reviewnya. Nanti lebih detail mungkin kita akan membahas di next videonya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka kita update mengenai Credit Suisse sedikit, lalu kita membahas crypto juga. Jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.